Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Siapa yang tidak hadir? Berapa? Hadir semua, Pak. Semua Pak. Hadir semua. Ya. Oke. Dan sebelum kita berdoa, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Siapa yang pimpin hari ini? Siapa? Alim. Alim. Nah, pimpin. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Di minggu lalu kita sudah belajar tentang apa yang sudah kita pelajari di minggu lalu? Apa? Minggu lalu. Ukuran perusahaan data. Ya, apa? Rataan. Kedua, pilihan. Ketiga, modus. Ya, jadi untuk pelajaran kita hari ini lanjutan dari materi itu yaitu ukuran letak data. Ya, letak data. Di sini ada tujuan pembelajaran. Ada 3 yang akan kita capai pada hari ini. Ya, coba siapa yang mau bacakan tujuan pertama? Ya. Oke. Marilah kita jawab tentang kegiatan eksplorasi. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian kuartil, desil, dan persentil secara mandiri dan benar. Ya, jadi itu yang pertama ya. Jadi kita akan menjelaskan, ya, menjelaskan pengertian kuartil dan desil dan persentil. Oke, tujuan yang kedua siapa yang membacakan? Alim, oke Alim. Melalui diskusi dan kerja kelompok mengenai masalah dan soal yang disajikan ke KPD, peserta didik dapat menentukan nilai kuartil, desil, dan persentil atau tunggal secara kreatif dan bertanggung jawab. Jadi kita akan diskusikan di LKPD, ya. LKPD itu kita akan diskusi terkait dengan kuartil, desil, dan persentil. Tapi pada kesempatan hari ini mungkin hanya 2 yang akan kita diskusikan, yaitu desil dan kuartil. Ya. Yang ketiga, siapa yang membacakan? Saya. Oh, silakan. Peserta didik menyajikan hasil diskusi tentang nilai kuartil, desil, dan persentil data tunggal secara kuantitatif dan sistematis. Ya. Jadi kita jadikan hasil diskusi ya. Didiskusikan dan dikonsultasikan. Oke, itu terkait dengan tujuan pembelajaran. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dulu sebelum kita masuk di diskusi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas apa? Yang pertama, apa? Yang pertama itu kita sudah membahas media. Media itu apa? Data tengah. Data tengah. Apa? Media itu apa? Kelihatan tidak? Media. Media itu memang Nah, apa? media itu membagi data yang sedang diberikan menjadi 2 bagian yang sama banyak. Jadi gua bagian ya. Media. Dia nilai tengah. Ya. Bisa. Yang kedua itu ada pertanyaan ya. Untuk mencari sesuatu yang hilang, yang perlu diketahui apanya dulu? Apanya dulu yang diketahui? Kalau kita mau cari barang atau benda yang hilang, HP-nya hilang, apa yang harus diketahui?
Lokasinya. Ciri-cirinya. Ciri-cirinya ada lokasinya. Lokasi atau apa itu? Tempatnya. Ya, misalnya kalau bilang HP-nya kan fasilitasnya di mana dia bilang? Ya, tapi berkaitan dulu letak atau tempatnya dulu, baru bisa kita cari HP-nya di mana. Ya. Kemudian ini ada kue yang mau dipotong ini, ya. Potongnya mendapatkan 4 potong itu berapa kali dipotong? 3 kali. Nah, 3 kali potong Pak. Ya. Kita apa ini? Yang kedua, yang keempat, menurut Anda berapa kali untuk mendapatkan 10 potong? 9 kali potong. 9 kali. Ya. Cerdas mereka ini, ya. Alhamdulillah. Yang kelima, menurut Anda, kalau 100 potong, berapa kali dipotong? 99 kali. 99 kali. Supaya dapat 100. Nah, ini seberapa penting posisi menurut Anda? Kalau kita menentukan letak, untuk apa sih kita menentukan letak tadi? Misalnya hilang HP-nya, untuk apa? Mempermudah Biar mudah menemukan ya. Supaya kita bisa jelas carinya, misalnya hilang HP-nya. Hilang di mana? Tidak tahu tempatnya, susah dicarinya. Kalau misalnya hilang di kelas berapa dulu? Kelas 12. Carinya di kelas, jangan cari kelas 10. Ya. Nah, jadi kita harus cari tempat. Dalam kehidupan mungkin terkait dengan ukuran letak, hanya beberapa, tidak semuanya itu bisa diaplikasikan ya. Semua materi itu tidak semua juga bisa dicari dalam kehidupan nyata. Ya. Tapi untuk ukuran letak itu pentingnya ya, supaya kita tahu posisi. Ya, posisi kita mencari sesuatu. Oke. Jadi ini ada permasalahan yang akan kita selesaikan, yang akan kita temukan. Hari ini itu kita akan menemukan rumus ya, rumus dari kuartil dan desil ya, ini masalahnya. Nanti setelah kita belajar hari ini akan kita selesaikan ya. Dia membuat pagar. Ini ada balok 6 meter dengan remnya, kayu rem itu 4 meter. Dia akan membagi 4 bagian. Ukuran baloknya dibagi 4 bagian. Potongan ketiga dilakukan, potongan ke-5 kalau dibagi 10, potongan ke-5 berapa? Kemudian kalau 100 bagian, potongan ke-70 yang akan diselesaikan. Okay? Nanti ini setelah kita belajar materinya, ini bisa kita jawab. Okay? Ya, nah, pertanyaan terakhir, apakah semua kayu tersebut dapat dipotong sesuai dengan pertanyaan 1, 2, 3? Ya, apakah bisa dipotong? Misalnya ring bisa dipotong 10, tidak bisa dipotong 100 ya, supaya jadi pagarnya ya. Pagarnya bisa jadi. Oke, kira itu yang akan kita selesaikan hari ini. Sekarang saya akan bagikan LKPD. Oke. LKPD-nya ini di sini. Oh ya, yang bawa laptopnya nanti boleh dijawab di laptopnya ya. Boleh langsung di set di sini. Ini boleh diaplikasikan. Ada beberapa bagi di sini. Oke, sudah. Ada? Itu di LKPD nanti didiskusikan. Kalau yang bawa laptop silahkan boleh langsung diketik di laptopnya atau boleh ditulis dulu di situ, kan? Itu dia. Yang lain didiskusikan. Sumbernya itu ada di. Silakan cari di internet atau sumber lainnya. Sumber lain. Oke. Terus dulu. Ini dia KPD-nya itu sudah ada. Saya kasih waktu ya 20 menit ya, 20 menit diskusikan.
Ya, nanti sebentar ditambah. Langsung diketik. Ya, kan sudah ada pertanyaan itu, nanti dijawab-jawab. Oh, yang berarti ini ya, yang kedua. Tapi saya akan dijawab yang pertama kan, supaya nanti pada saat diskusi ini ada yang berbeda jawabannya. Tanya. Ini langsung diskusi lagi. Oke? Nah, banyak kepalanya ini, 2 orang. Nggak masalah. Ya. Terus kita bertanya supaya kamu pikirkan, ya? Bagaimana kalau tidak sama? Oh, 100.
Kebutuhan pertama 50 kan hanya Kalau ada yang tidak mengerti ditanyakan ya. Tanyakan. Kalau beda dengan kelompok lain saya bilang, ya, saya begini jawaban. Mau salah mau benar itu nanti diperbaiki sendiri. Penting itu di situ. Ya mau sama mau beda itu tidak masalah. Itu belajar. Dari mana itu? Cuma bagaimana cara metodologinya? Kayaknya setiap langkah ini harus kamu yang melakukan supaya pasti. Ini ada kaitannya ini ada kaitannya ini dengan
Boleh saya di desir itu bagaimana? Desir itu apa sih? Kuartil itu apa? Saya di Google supaya dapat supaya tidak bingung sih. Cari di internet kan ada paket kita ada yang tethering ya supaya tidak bingungnya di situ saja ambil cari di internet apa itu kuartil, apa itu desir, karena sebenarnya kita definisikan apa itu desir, apa itu kuartil, apa itu desir ya cari di internet. Ya, karena tujuan pertama itu kita mau definisikan dulu kuartil, desir, persentil. Kemudian kita tentukan nilainya. Nah, ini kita tentukan rumus. Nanti bertanya kalau misalnya beda jawabannya atau seperti apa sebentar tanya. Jawab aja pertanyaan-pertanyaan. Nah, sudah dapat definisinya. Bisa kita tampilkan siapa yang mau menampilkan diskusinya di depan. Untuk pelatihannya nanti setelah itu ya, setelah penerapannya. Jauhnya. Perhatikan juga yang kesimpulannya, ada kesimpulan di bagian akhir itu. Ada juga.
Nanti disampaikan ya kalau sudah. Biar tidak sampai 10 menit. Oh yang itu jangan dulu, kalian blok sini saja tuh. Kalau ayo berlatih nanti sebentar diselesaikan. Sekarang masih kita diskusi.
dipahami dulu ya gitu ya, yang sudah didiskusikan dipahami. Ya, tapi kalau mau coba-coba latihan juga boleh. Jadi lambang kaki semua juga diganti fungsi. Nanti kalau tidak bisa itu nanti di flash, disimpan di laptop ini. Oke, ya. Kalau mesti ada stick yang ada internet, ada video. Iya, bisa. Apa tanya? Apa tadi? Situ aja. Kalau ini. Enter saja supaya dia dulu. Itu kan tidak ada pertanyaan.
Ini kan apa ini pancing mana ini? Ya, sudah bisa diterapkan. Kalau tidak nanti, kalau memang ini tidak ada tempat, isi saja dulu di situ. Nanti pakai laptop saya itu dibuatkan kalimat sesuai jawaban nanti di sana. Ya, bacakan sesuai dengan yang sudah isi. Hah? Ini kan hasilnya sudah ada. Oh, sudah pagi. Jangan lupa ini. Nanti diisi dulu. Kalau memang itu tidak bisa, nanti diisi dulu di situ di LKS-nya. Nanti ditampilkan di sini. Kan LKS ada file LKS. Kalau mau pakai ini juga boleh. Ini coba. Ya. Yang penting LKS-nya sudah diisi. Oke, sudah. Nah, latihannya jangan lupa. Yang penting itu di sini. Nanti kita siap-siap untuk kan kalau sudah selesai nanti kita coba di diskusinya ya. Oke, sudah? Sudah ya? Oke, jadi untuk penampilannya di kelompok 1, 2, 3, 4 ya? Ya, 1, 2, 3, 4. 4 Pak. 4 yang ini ya? Ya, 4 kelompok. Oke, jadi untuk kelompok 1 Kita Pak. ya, nanti menjawabnya di
Saya minta dulu kelompok 3 ya. Kelompok 3 untuk menjawab nomor 1. Kalau kelompok 4 kita mulai dari ujungnya. Biasanya 1, 2, 3. Kita mulai dari ujung. 4 menjawab nomor 2 ya. Yang ini menjawab dilakukan. Nanti kalau untuk tanya jawab silakan ya, silakan bertanya. Misalnya dari kelompok 3 mau tampil, dari kelompok lain silakan mengajukan pertanyaan. Kalau ada yang beda silakan disangka ya. Oke, saya kira itu saja. Silakan kelompok 3 boleh pakai laptop saya karena supaya tidak ini ada pakai laptop saya saja dulu flashnya. Jangan boleh jadi dia tak sampai dia masuk. Ya, Mungkin kita ini Kelompok berapa kita? di apa namanya kelompok 3. Oke, kan dari sini baru klik 2 kali. Silakan ini sambil perhatikan ya yang lain. Saya juga jadi siswa. Saya jadi siswa dulu supaya ya silakan. Iya, pada jawab yang sekarang. Karena ini tuh jawab udah ketemu di atas. ya ini bisa kita tunggu dulu hingga sekarang Kelompok 1 ya, kelompok 3. ini dulu ya dia buat tilenan beli yang tadi Sawah, norma, kuatil kuatil jadi teman-temannya bantu menjawab ya kalau ada pertanyaan sebentar. Oke, silakan. Nanti pakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang kami lakukan pertama kali adalah mengukur kembali tali tersebut dan menandai dengan skala 5 cm, 10 cm, 15 cm sampai 100 cm. Kita membebaskannya dari 1 meter ke 2 meter ke cm. Pertanyaan ketiga, berapa panjang masing-masing potongan tersebut? Kami membuatkan dengan ukuran 25 cm. Mengapa kami samakan ukuran potongan kayu? Karena sesuai aturan pembagian dalam matematika selalu hasilnya sama. Dan yang ketiga, pada ukuran berapa masing-masing potongan dilakukan? Masing-masing potongan dilakukan kembali ke ukuran awal, yaitu potongan pertama 25 cm, potongan kedua pada ukuran 50 cm, dan potongan ketiga pada ukuran 75 cm. Pembuktian, tahukah Anda bahwa potongan tersebut dapat diperoleh dari suatu perlakuan, yaitu potongan pertama Q1 sama dengan 25, yaitu dari 100 dikali 1 dibagi 4. Panjang potongan kedua Q2 sama dengan 50, yaitu dari 100 dikali 2 dan dibagi 4. Panjang potongan ketiga Q3 sama dengan 75, yaitu dari 100 dikali 3 dan dibagi 4. Secara matematika diperoleh Q1 sama dengan 1 kali 100 per 4 sama dengan 100 bagi 4 sama dengan 25. Q2 2 kali 100 bagi 4 per sama dengan 200 bagi 4 sama dengan 50. Q3 3 kali 100 sama dengan per 4 sama dengan 300 per 4 sama dengan 75.
Dan QI sama dengan I kali 100 per 4 sama dengan 100 I per 4. Secara umum rumusnya I sama dengan IN per 4. Ini menunjukkan apa? I menunjukkan letak kuartil ke 1 dengan I sama dengan 1, 2, 3. N menunjukkan banyak data dan 4 tetapan kuartil karena data dibagi menjadi 4. Demikianlah hasil diskusi kami. Kalau ada yang mau dikoreksi atau ada pertanyaan dari kelompok lain. Oke, itu hasil diskusinya ya. Apa yang sudah ditampilkan di sini. Jadi ini sudah dibuat dalam bentuk presentasi. Sudah bagus ya. Jawaban saya juga belum tahu ini jawabannya apakah benar atau salah ya. Kalau dari kelompok lain silakan mau menanggapi atau menyangkal. Misalnya kalau ada jawaban yang berbeda dari tampilan pertama tadi sampai yang terakhir ya, silakan ditanyakan. Baik. Nah, kelompok keempat. Kita ya, kelompok keempat. Tanya Alif. Tanya dulu kalau mau tanya ya. Silakan. Tanya saja. Mungkin terkait dengan jawaban yang berbeda di awal tadi. Ini jawaban. Ada yang saya mau tanyakan. Oh, itu ilustrasinya ya. Ya, ilustrasinya. Jadi di kelompok 1 ini tidak dituliskan. Ya, coba di itu ilustrasinya. Hilang. Itu ilustrasinya dia. Ya. Jadi potongannya itu menurut kelompok 1, kelompok 3 apa ini? Mengukur kembali kainnya dengan skala 5 cm 10. Jadi ini nanti dapatnya 55 ini berarti 10, 20, 25 sampai ini 100. Ya, jawabannya dia. Kemudian karena 4 bagian, menurut kelompok 1 tadi berapa kali dipotong? 3 kali. 3 kali potongan. Ini ya potongannya. Ini hasil potongannya ya. Dia ada 25, 25, 20. Potongan pertama di mana? Yang itu ya, potongan pertama. Kedua, 3. Jadi 3. Oh, ini pembatasnya potongan nih. Ini potong. Jangan potong dari ini. Maksudnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, Alim, silakan. Ini saya akan bertanya, mengapa Ali memilih I sebagai rumus? Oh, I di rumus ya, rumus di ujung di tadi. Oh ya, I. Mengapa I memilih I sebagai rumus? I. Ya, maka dijawab. Ini kan sudah dijawab, sudah didebatkan. I. Kenapa huruf I katanya? Kenapa bukan A, B? Ah, itu. Berapa ada dari I? Nah, Lebih gampang di sini. lebih mudah juga. Maksudnya sebenarnya ini tidak apa namanya? Tidak harus I juga, bisa yang lain, tergantung Anda. Kalau tidak mempengaruhi rumusnya juga. jadi boleh. Boleh yang lain. Oh, huruf lain. Ya, karena saya suka ini. Oh, suka. Oh, dia suka I katanya. Ya. Saya suka ini. Ya. Atau ada kelompok lain yang menjawab kenapa harus I di sini? Kalau jawaban dari penampil itu dia sukanya I. Tapi katanya boleh juga Yang lain. kelompok lain. Kalau menurut kelompok lain, mungkin kelompok 1 atau kelompok 2 mau menambahkan ini. Ternyata dia akan menunjuknya ya. Ada? Silakan ya. Ya, saja. Tidak ada. Sudah sepakat dengan jawabannya kelompok 3? Nah, kalau kelompok yang bertanya bagaimana?
Pak. Bisa. Bisa. Nah, Alhamdulillah. ya, itu ya. Nanti untuk lebih jelasnya saya jelaskan sebentar ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Sehingga harus ya. Itu pertanyaan yang bagus ya. Jawabannya juga dia sukanya I. Kemudian boleh jawab, boleh untuk yang lain ya. Sudah bagus dari kelompok 3. Ada lagi? Ini dari rumusan hasilnya. Ini bentuknya 25 dikali 100 kali 1 dibagi 4. Jadi ini 4 ya, 4. Saya mau tanya, kenapa ini 4 semua di sini? Kenapa di sini bukan misalnya di sini 4, di sini 5, di sini 6? Tempatnya sudah tetapan dari kuartil karena kuartil itu data yang dibagi menjadi 4. Oh, datanya. Nah, itu ya. 4 dengan sama banyak. Sama banyak. Jadi di sini 4. Tetapan. Oke. Ya, bagus ya. Jadi itu II dan dari pembentukan rumus. Atau ada yang berbeda dengan kelompok lain jawabannya? Saya sudah tanya juga dari saya, kenapa 4? Kenapa bukan di sini 5, 6? Saya munculkan saja 4, 5, 6. Ternyata 4 itu karena apa jawabannya? Salwa tadi apa? Kenapa 4? Karena coba ulangi jawabannya Salwa tadi. Kenapa? Kenapa 4 semua pembaginya? Coba, Santi kenapa? Jangan malu-malu ya. Kalau Yusuf apa? Kenapa tadi? Jawabannya salah tadi kenapa? Kenapa dibagi 4 semua sih? Ini kan kenapa bagi 4 semua? Karena soalnya dibagi 4. Apa? Menjawab, oh ya, sudah bagus ya menjawab. Alif, oke, Alif. Itu Pak Guru dari kuartil 1 kuartil 2 itu kan sana hasilnya 5. Itu hasil keseluruhan kan mencapai 100 melebihi 100 cm dari potongan kayu itu Pak. Itu bukan pertanyaan saya. Mau bertanya lagi akhirnya ya. Beda saya kira mau. Saya kira mau menjawab. Oh ini yang mau ditanyakan sama Ali. Ini sudah lebih dari 100 cm ini. Kalau dijumlahkan ini 150. Nah itu pertanyaannya Ali yang kedua. Tidak apa-apa ya, tanya saja. Nah itu. Nah ini sudah lebih ini katanya sudah lebih ini. Ini potongan pertama 25. Ditambahin 75, ditambah lagi ini. Sudah 100 lebih. Kenapa katanya? Ini adalah ukuran awal kayu. Ya, ukuran. Ukuran awalnya kan 100 cm. Ya. Jadi tiap potongannya itu diambil dari sini. Kalau potongan pertama kena di ukuran 25 cm. Jadi bukan ukuran panjang semuanya. Potongan kedua itu kena di ukuran 50 cm. Di sini kan potongan kedua. Jadi bukan keseluruhan panjangnya, tapi ukuran awal dia ambil dari ukuran awal kayunya 100 cm. Ya, Jelas. Kurang jelas juga kurang paham. jelas. Bisa. Jelas. Sebenarnya gitu. Ya. Ya, itu bagus juga ya, Alim, supaya nanti bisa dipahami ya. Sebenarnya kenapa 50 sih di potongan kedua? Ini sudah lebih ya. Nah, jawabannya juga salah, sudah Baik. bagus. Atau ada jawaban lain? Kalau Nih, alasannya tadi apa? yang Ini ukuran 50 pada saat di sini katanya. Ini 50 sebenarnya. Ya. Tapi kan panjangnya dekat. jualin. Ya. Itu sudah bagus dari kelompok 3 ya. Berarti atau kelompoknya mau bantu? Ulang. Bagaimana jawaban? Sama jawabannya. Jadi itu ya. Nah, nanti sebentar juga saya nanti minta ya untuk tampilannya ini nanti saya jelaskan ulang ya. Oke. Saya kira sudah bagus. Tidak apa-apa saya minta lainnya ya. Nah, oke. Silakan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Oke. Tidak apa-apa saling kenal
tanya ya, tanyakan saja yang menurut kalian tidak dipahami. Ya. Sekarang kelompok nomor 2 tadi siapa? Kelompok keempat, ya. Kelompok keempat, silakan kelompok keempat. Ini sudah bisa dijawab. Atau masih apa jawabannya? Nanti di sini. Oke, silakan pakai ini saja. Pakai yang ini saja. Siapa mewakili? Oh, saya. LKS. LKS. Oh iya. Sumber-sumbernya. Oke, nih berarti ya kalau 3 dan 2 ya. 3 dan 2 silakan ini. Ya, supaya kalian juga terbiasa ya, biasa untuk menjawab pertanyaan mengapa ya, mengapa, bagaimana, ya, bagaimana kalau saya begini, ya, saya ukurannya beda. Oke, silakan, Ali. Lalu semua, ya, pakai filenya tidak boleh disebutkan saja atau disebutkan saya nanti disesuaikan jawabannya ya disebut karena ini bentuk PDF nanti dibacakan saja di ya. Nah langsung dibacakan pertanyaan pertama ini jawabannya menurut kami di sini. Jadi masing-masing memang jawabannya di sini tapi nanti dibacakan karena di PDF itu tidak bisa diedit. Sebenarnya oh pakai ini. Sudah tadi. Ya, dulu di komputer. Saya sesuaikan jawabannya dengan yang kalian tulis ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Guru dan teman-teman kepada kami, kepada saya selaku orang yang akan mewakili kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun hasil diskusi kami di kegiatan 2 di atas. Oh ya, di bawah. Ya, baiklah, untuk mempersingkat waktu saya akan memulai. Di zona yang pertama, jika Anda ingin mendapatkan 10 potong kayu, berapa kali Anda memotong kayu tersebut? Menurut kami, Anda akan memotong sebanyak 9 kali. Di soalan yang kedua, berapa panjang masing-masing hasil potongan tersebut? Panjang masing-masing potongan tersebut adalah 10 cm. Apakah Andi memotong kayu tersebut dengan ukuran yang sama atau tidak? Mengapa? Sama, karena sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Dan kemudian hasil dari pembagian 100 dengan angka 10. Ambil perhatikan ya. Untuk di soal berikutnya, berapa ukuran panjang potongan berikut dilakukan? Potongan pertama dengan ukuran 10 cm, potongan kedua 20 cm, potongan ketiga
10 cm, potongan ke-7 70 cm. Dengan pembuktian panjang potongan pertama atau D1 sama dengan 10, yaitu dari 100 dikali 1 dibagi 10. Panjang potongan kedua sama dengan 20, yaitu dari 100 dikali 2 dibagi 10. Panjang potongan ke-7 yaitu sama dengan 70, yaitu dari 100 dikali 7 dibagi 10. Untuk matematika, jika 1 M dikonversikan ke dalam cm, yaitu 100 cm, D1 sama dengan 1 dikali 100 dibagi 10 sama dengan 10. D2 sama dengan 2 dikali 100 dibagi 10 sama dengan 20. D7 sama dengan 7 dikali 100 dibagi 10 sama dengan 70. Dan DI sama dengan I dikali 100 dibagi 10. Lanjut ke soal berikutnya. Bagaimana jika datanya dalam N dan I? Dapatkah Anda mengkonstruksi persamaan sehingga dapat dikonstruksi persamaan umum desil adalah D sama dengan titik-titik I kali N per 10. Dengan N adalah banyak data, I adalah desil, K 1, 2 sampai 9, dan 10 adalah tetapan desil. Demikian itulah presentasi dari kami. Bagi ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Oke. Itu hasil diskusi dari kelompok 4 sudah ditampilkan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau ada yang berbeda silakan ditanyakan ya. Hasilnya mungkin ditampilkan dulu dari kegiatan awal tadi yang satu. Kegiatan 2 ya. Oke, bisa dibaca ini ya. Jadi menurut mereka itu dipotong 9 kali ya. Kemudian panjang masing-masing potongan 10 cm. Ya, tuh. Dari kelompok lain silakan ditanyakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, misalnya ada jawaban yang berbeda, boleh kelompok 3, kelompok 1 dan kelompok 2. 1, 2, 3 silakan ditanyakan. Kalau ada yang dari jawaban kelompok 4 ini, mungkin ada yang berbeda. Ada? Oke, silakan. Siapa yang mau tanya? Oke, ulang. Dari kelompok 3. Nah, tahu kan tidak bolos cinta di kelompok 3. Silakan. Siapa yang mau tanya? Mungkin ada yang berbeda jawabannya. Teman-teman dari kelompok 4 silakan siap-siap untuk menjawab, ataupun dari kelompok 1 dan kelompok 2 silakan menjawab. Ya, kalau ada hal yang silakan. Oke, silakan ditanya. Dari jawaban 1 sampai 4 ada yang beda? 1, 2. Kita lagi. Ada yang mau tanya? Ada? Ya, silakan. Salwa, tanya. Pertanyaannya, desil itu apa? Oh, desil itu apa? Desil itu apa katanya? Apa? Desil pengertian mungkin. Lebih mengarah ke pengertian. Ya, desil. Dari yang sudah kamu lakukan itu, apakah itu desil? Ini kan tidak disebutkan apakah itu desil atau tapi di bagian akhir ya. Coba di bagian akhir itu sudah didapatkan bahwa itu adalah desil ya.
Dia mau tanyakan desil. Oh di bagian desil. Oh iya. Nah, persamaan desil. Nah, ternyata yang kalian lakukan itu adalah desil. Yang mau ditanyakan, apa itu desil? Karena tidak digambarkan di sini definisinya. Teman-teman kelompoknya mau bantu desil? Silakan. Nanti kalau dari kelompok lain mau bertanya, silakan siap-siapkan sambil lihat-lihat yang ditampilkan oleh kelompok. Pak. Oh, yang mau jawab. Oke, kelompok 2 silakan. Yang mau jawab kelompok 2. Yang di depan dulu yang jawab. Oh, di depan dulu katanya dia maunya Yang punya kelompok 4 dulu. presentasi. Kelompok 4 dulu katanya. Kalau bicara dia sudah tidak bisa jawab. Artinya saya Bagaimana? Dari ini bisa kamu konstruksi suatu definisi. Mungkin kamu bisa lihat dari bukunya atau apa. Desil itu apa? Menurut kamu, tidak usah menurut buku atau menurut internet, tidak usah. Menurut kamu dulu, ya. Di bagian awal sebenarnya Pak, kan sama katanya. Di bagian awal. Tidak usah jawab dulu di rumus awalnya dulu dia sedikit apa? saya bukannya lupa ya, tapi tidak ingat. Apa yang ada di pikiran itu diungkapkan saja. Fundamental. Di sini tuh. Kelompoknya boleh nanti dibantu ya. Sekali, ada statistikanya. Ya, kayaknya itu. Sekarang namanya Desil, apa? fundamental. Oke, jangan lupa tidak ingat Pak. Tidak ingat. Oke, dari kelompoknya mungkin mau bantu siapa? Silakan. Apa itu desil? Kalau tidak ada, mungkin dari kelompok lain, kelompok 2 kan ya? Silakan kelompok 2. Jauhnya masuk di akal, tapi dia tidak tahu apa itu desil. Bagaimana itu? Aduh, kurang jauh masuk. Mungkin lupa. Nah, sebentar nanti kita luruskan. Oke, kelompok 2 dulu. Siap, bantu. Bantu kelompok 4. Silakan. Apa itu desil? Desil adalah istilah dalam statistika untuk membagi permukaan menjadi 10 bagian yang sama. Sama rata. Coba dulu. Apa tadi? Pelan-pelan satu, jangan terlalu tinggi. Ya, pelan-pelan kan ya, pelan-pelan saja. Pelan saja. Istilah dalam statistika untuk membagi kelompok kata menjadi 10 bagian yang sama. Ya, itu pertanyaan. Ada yang mau ulang? Coba. Saya kurang jelas tadi pendengarannya. Sudah bisa diulang? Coba, Ali. Banyak. Ini jadi tidak kedengaran, tidak kedengaran. Saya juga kurang dengar. Siapa yang mau ulangi? Siapa yang mau ulangi? Siapa? Oh ya, dari kelompoknya. Silakan, Santi. Saya Ya, silakan. Saya kurang dengar tadi, kurang jelas. desil adalah istilah dalam statistika untuk membagi kelompok data menjadi 10 bagian yang sama. Ya, oh, ternyata itu yang dibaca tadi ya. Istilah dalam statistika yang membagi Kelompok data 10 bagian. menjadi 10 bagian. Nah itu menurutnya ya, menurut kelompok. Bagaimana? Yang bertanya? Terima. Ini desil katanya. Desil data dibagi 10 Sama rata. bagian ya. Ya, ini katanya. Saya juga belum tahu itu definisinya desil. Saya juga ada nih karena kalian yang mau ajar saya hari ini. Ya. Ini nanti kita coba. Saya juga mau sambil cari. Oke, itu bagaimana yang bertanya? Ya. Ada lagi dari kelompok lain mau tanyakan terkait dengan penampilan dari kelompok 4? Ada?
Ada? Tidak? Saya yang bertanya kalau gitu. Saya yang bertanya tadi di kelompok 3, di kelompok 4 ini. Ini. Saya tadi lihatnya ini. Kalau di pertanyaan awal tadi mengapa jadi 10? Karena sudah dijawab di bagian awal tadi ya. Ternyata di potongan ini katanya sama ukurannya. Kemudian di sini ada 10, 20. Kembali ke 3 itu 10. Kenapa? 10 di situ. Salah apa? Ya? Kenapa di situ 10? Oh iya. Langsung dijawab dari kelompok 1 ya. Meluruskan ya, tidak apa-apa kelompok 1. Ya. Mungkin salah ketik katanya. Jadi seharusnya berapa di sini kelompok 1? 30. Seharusnya 30. Itu menurutnya. Mungkin salah ketik. Tidak apa-apa ya. Dari kelompok 4 nanti dikoreksi ya. Kelompok 1 di sini karena di sini kan menurut saya 10, 20. Atau punya alasan lain dari kelompok 3? Tidak, Pak. Kelompok 4. Masalah itu, Pak. Kau memang salah ketik. Jadi seharusnya 30 itu sudah di. Nah, makanya saya juga lihat tadi. Ingat diperhatikan. Coba di bawahnya lagi mungkin ada yang salah. Ada yang di bawah. Ini pembuktiannya. Pembuktian 10 itu 10 dikali 100 kali 1 bagi 10 ya ini tetap ya. Iya. 10. Nah itu sebenarnya sudah bisa dijelaskan. Ya jawabannya disimpan saja ya untuk saya. Saya juga masalah belum belajar ini. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Ya Pak. Tadi ditanyakan pengertian tapi kelompok 3 tidak ditanyakan tadi apa itu kuat. Lupa kan ditanyakan? Padahal kita Oke, nanti sebentar ya, saya juga lupa tanyakan tadi materinya setelah sama bertanya. Oke, saya kira itu saja untuk kelompok 4. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih kelompok 4. Saya ucapkan terima kasih ya. Tepuk tangan ya untuk kelompok 4. Saya kira untuk hari ini kita sudah belajar yaitu apa tadi? Kita sudah belajar apa? Belajar apa? Belajar tentang kuartil, Data. data tunggal. Ya. Jadi untuk masing-masing kelompok 1 dan kelompok 2, sebenarnya tadi tujuannya kelompok 1 dan kelompok 2 kan sudah menentukan juga. Jadi kelompok 3, kelompok 4 itu untuk yang hari ini nanti dikoreksi oleh kelompok 1 ya 1, 2. Tapi mungkin larut dengan jawaban kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 makanya jadi kurang aktif dari kelompok. Saya maunya pertemuan berikutnya semuanya aktif ya. Bukan lagi kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 4 tadi sudah bertanya banyak, kelompok 1 juga sudah aktif, kelompok 3 sudah aktif, tinggal kelompok 2 yang belum ya. Tapi sudah menjawab juga tadi ya, membantu kelompok ya semuanya sudah bagus ya, sudah bagus. Nah sekarang sebelum kita simpulkan ya, kita simpulkan. Ini ada beberapa hal yang kita simpulkan hari ini. Sebelum kita simpulkan, saya ingin tahu dulu ya terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Menurut kalian bagaimana kita pembelajaran hari ini? Oh, ya, menyenangkan kelompok 1 ya. Alhamdulillah menyenangkan ya. Dapat ilmu. Saya juga tadi merasa apa ya? Senang juga karena dari kelompok yang tampil itu ada menggunakan komputer ya. Berikutnya kita diskusi seperti ini ya. Kita ini yang akan kita simpulkan ya. Yang akan kita simpulkan hari ini terkait dengan ya ini. Kita sudah bertanya tadi mengapa dan mengapa, ini sudah pertanyaan. Tadi ya, saya mau tanya secara umum, apakah Anda memotong kayu tersebut sama panjang atau tidak? Sama. Mengapa? Sama. setelah akhirnya 100. 100. Oh, juga terakhirnya 100. Tetap bisa biar tidak Kenapa? sama, tetap bisa supaya Biar kita tetap yang sama karena
Karena semua Biar bagian beda sama. juga tapi tidak. Dibagi 25. Mau kenapa sama? Jika hasil akhir yang sesuai. Nah, kalau di kuartil tadi harus sama. Kenapa sama? Tadi sudah dijawab sebenarnya. Karena sesuai aturan pembagian hasilnya sama. Oh, sesuai aturan pembagian. Kalau kuartil bagi, Bagi 4. kalau desil bagi 10. Sekarang setelah itu kita definisinya apa itu dari bagi 4 bagi 10 tadi apa ya, siapa yang bisa konstruksi itu definisi dari kuartil? Kuartil adalah siapa yang menjawab? Ah, Salwa, coba Salwa. Apa? Tegas yang disujudkan. Nah, Bagian mana Santi? ini namanya Salwa. Suara sudah Oke, ada sama. di situ. Coba jawab. Apa itu kuartil? Data yang dibagi menjadi bagian yang sama. Data yang Dibagi menjadi 4 bagian yang sama. coba ulangi. Ridwan. Ulangi. Apa itu kuartil? Data yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Oh, jadi kuartil itu menjadi 4 bagian. Makanya pembagiannya tadi saya tanyakan sama Salwa. Kenapa bagi 4? Karena dia kuartil. Ya, kuartil itu dibagi 4. Makanya harus pembaginya itu 4. Ya, 4 bagian. Kemudian desil. Desil tadi pembagiannya berapa? 10. Jadi siapa yang mau definisikan desil? Desil adalah Data yang dibagi dari bagian yang sama. data yang dibagi dari 10 bagian yang sama. Ya, bagus ya. Bagus ini. Sudah bisa berarti. Bisa diingat ya. Persentil. Ada yang tahu persentil? Belum kita belajar hari. Persen. Persen pernah dengar? Pernah. Persen itu apa? 100 Bagi 100. Jadi persentil itu apa? Data yang dibagi 100. Data yang dibagi menjadi 100 bagian yang Sama. Itu ya. Jadi bisa dilihat di definisinya. Kemudian tadi langkah-langkah yang kita lakukan. Apa yang dilakukan terlebih dahulu? Langkah-langkahnya untuk menentukan itu. Siapa? Apa yang harus dilakukan untuk menentukan? Misalnya data T-sekian, data T20 tadi. Apa yang ditentukan dulu? Apa yang dilakukan dengan datanya? Apakah saya tulis begini? Atau saya tulis 1, 3, 4, 2, 5? Yang mana yang harus dilakukan? Apakah saya harus begini? Atau saya acak saja? Dulunya boleh. Diurutkan. Ya? Harus diurutkan. Kalau acak itu susah ditentukan nilai T-sekian. Ya? Makanya harus Diurutkan. diurutkan ya. Jadi untuk menentukan desil, kuartil dan persentil itu harus diurutkan. Itu langkah pertama ya. Langkah yang harus dilakukan oleh awal itu menentukan diurutkan data dulu ya. Kemudian setelah itu apa? Sebelum menentukan nilai kuartil apa? Apa yang ditentukan sebelum saya menentukan nilainya? Jawabannya Apa? Sebelum saya tentukan nilainya? Apa yang saya mau tentukan di sini? Tadi misalnya 50. Ternyata hasilnya potongan kedua berapa? Potongan kedua kan panjangnya 25. Ya? yang kuartil itu Tapi posisinya apa yang ditentukan? Posisinya. Nah, letak ya. Ya, letaknya. Letaknya dulu ya. Jadi sebelum menentukan nilai harus letaknya dulu ya. Ya, Pak. Letak dulu sebelum menentukan nilai baik itu kuartil ataupun desil. Saya kira itu saja terkait dengan pertemuan kita hari ini. Jadi pertemuan berikutnya lebih bagus saya berikan dulu ya. Tugasnya supaya nanti dikerja juga seperti kelompok 3, kelompok 4 ya. Kelompok 2 bisa menggunakan laptop ataupun komputer yang ada di ruang TIK ya. Supaya dijawab. Jadi mungkin pertemuan berikutnya lebih
aktif lagi. Kita akan lanjutkan dengan persentil ya. Bagaimana mendapatkan rumus persentil ya? Kalian yang akan beritahukan ke saya. Mungkin ada pertanyaan tadi yang lupa dijawab oleh temannya terkait dengan kuartil ya. Kuartil tadi mungkin ada yang saya perlu luruskan. Jadi kuartil itu saya tegaskan kembali bahwa data dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Desil itu menjadi 4 bagian yang 10 bagian yang sama. Rumusnya kalian sudah temukan ya. Tolong itu diingat ya. Saya juga baru tahu hari ini terkait dengan rumusnya ya. IN per 4. Kalau desil IN per itu ya. Alhamdulillah saya juga sudah tahu hari ini. Oke, saya kira itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Silakan untuk tugasnya nanti dilihat di LKPD ya. Di LKPD itu di bagian akhir sebagai tugas mandiri ya. Tugas mandirinya di bagian akhir LKPD. Ya. Oke, untuk pertemuan berikutnya saya informasikan materinya terkait dengan persentil ya. Kita tunggal, kemudian kita akan menentukan nilai kuartil tata kelompok ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita akhiri silakan istirahat ya, silakan istirahat.